Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Depri Anda. Saya dari program studi Ekonomi Syariah semester 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai inflasi dan deflasi. Langsung saja ke penjelasannya. Inflasi dan deflasi adalah dua kondisi ekonomi yang berhubungan dengan perubahan tingkat harga barang dan jasa dalam perekonomian. Namun, inflasi dan deflasi mereka bergerak di arah yang berlawanan atau bertolak belakang. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah fenomena di mana terjadinya kenaikan harga barang dan jasa secara umum atau secara terus-menerus di dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Inflasi mengindikasikan bahwa daya beli uang menurun karena harga barang dan jasa meningkat. Berikut ada penyebab-penyebab inflasi. Yang pertama, permintaan lebih tinggi daripada penawaran, yaitu ketika permintaan barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia, maka harga akan cenderung naik. Yang kedua, ada kenaikan biaya produksi. Jika biaya produksi seperti bahan baku, energi, dan upah meningkat, produsen akan menaikkan harga barang dan jasa untuk menutupi biaya tersebut. Yang ketiga, ada ekspektasi inflasi. Jika konsumen dan produsen mengantisipasi harga akan naik, mereka mungkin akan membeli atau menaikkan harga yang sekarang, yang pada gilirannya bisa memperburuk inflasi. Yang ketiga, ada monetary policy, yaitu pencetakan uang secara berlebihan oleh bank sentral yang dapat meningkatkan jumlah uang yang beredar di masyarakat, yang dapat menyebabkan inflasi. Yang selanjutnya ada dampak-dampak inflasi. Yang pertama, menurunnya daya beli. Uang yang kita miliki sekarang mungkin akan membeli barang yang lebih sedikit, yang diartikan barang-barang itu harganya naik. Yang selanjutnya ada distribusi pendapatan tidak merata. Orang dengan pendapatan yang tetap akan merasakan dampak yang lebih buruk, sementara orang yang memiliki aset atau investasi yang meningkat nilainya seperti memiliki saham atau properti bisa mendapat keuntungan. Yang selanjutnya ada ketidakpastian ekonomi. Inflasi yang tinggi dan tidak terkendali bisa menciptakan ketidakpastian dalam ekonomi dan mengurangi investasi. Yang selanjutnya deflasi. Deflasi adalah kebalikan dari inflasi, yaitu penurunan harga barang dan jasa secara umum di dalam suatu perekonomian. Deflasi dapat menunjukkan bahwa permintaan terhadap barang dan jasa sangat rendah, yang menyebabkan penurunan harga. Yang berikut ini penyebab-penyebab deflasi. Yang pertama adalah penurunan permintaan agregat, yaitu jika permintaan barang dan jasa menurun karena faktor-faktor seperti resesi, pengangguran tinggi, dan ketidakpastian ekonomi, harga bisa turun. Yang selanjutnya, kelebihan pasokan, yaitu jika produksi lebih tinggi daripada yang dapat diserap oleh pasar, penurunan harga bisa terjadi. Selanjutnya ada penurunan biaya produksi. Penurunan harga bahan baku, energi, dan upah bisa menyebabkan deflasi. Yang selanjutnya ada kebijakan moneter yang ketat. Jika bank sentral mengurangi jumlah uang yang beredar atau menaikkan suku bunga, ini bisa mengurangi konsumsi dan investasi yang berujung pada penurunan harga. Selanjutnya ada dampak-dampak deflasi. Yang pertama ada penurunan keuntungan perusahaan. Jika harga barang dan jasa terus menurun,
Perusahaan mungkin kesulitan mempertahankan keuntungan dan bisa mengurangi produksi atau PHK karyawan. Yang kedua, meningkatkan beban utang. Dalam kondisi deflasi, nilai uang meningkat. Oleh karena itu, utang yang terutang di masa depan akan lebih sulit dibayar karena nilai uang yang lebih tinggi. Yang terakhir ada penurunan konsumsi dan investasi. Deflasi dapat menyebabkan konsumen dan bisnis menunda pengeluaran dan investasi karena mereka berharap harga akan terus turun yang bisa memperburuk resesi. Selanjutnya, bagaimana cara ekonomi politik Islam mengatasi inflasi dan deflasi? Yang pertama, mengatasi inflasi dalam ekonomi Islam. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan dalam suatu perekonomian. Dalam ekonomi politik Islam, inflasi dapat diatasi melalui berbagai langkah. Yang pertama, ada kontrol terhadap kebijakan moneter, yaitu ada larangan riba dan pembatasan pencetakan uang. Yang kedua, ada distribusi kesejahteraan yang adil, yaitu zakat dan wakaf, sama pencegahan penimbunan barang. Yang ketiga, ada stabilitas harga melalui pasar yang sehat, yaitu mencegah kartel dan monopoli dan keadilan dalam perdagangan. Yang selanjutnya, mengatasi deflasi dalam ekonomi Islam. Deflasi adalah penurunan harga barang dan jasa yang berkelanjutan. Deflasi yang ekstrem dapat mengarah pada penurunan produksi dan pengangguran. Dalam ekonomi Islam, deflasi dapat diatasi dengan cara-cara berikut. Yang pertama ada peningkatan investasi dan produktivitas, yaitu investasi yang adil dan berkualitas. Yang kedua, ada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, yaitu memanfaatkan sumber daya alam. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan pekerjaan. Dan yang terakhir ada kebijakan fiskal yang mendukung, yaitu pengeluaran pemerintah untuk masyarakat. Jadi kesimpulannya, ekonomi politik Islam menawarkan solusi untuk inflasi dan deflasi dengan mendapatkan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan. Melalui pengelolaan moneter yang hati-hati, distribusi kekayaan yang adil, dan larangan terhadap praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba dan penimbunan barang, sistem ekonomi Islam dapat menciptakan stabilitas harga, mengurangi ketimpangan sosial, dan menciptakan perekonomian yang berkelanjutan. Sepertinya itu saja materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.